Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zumratun, NIM 18401101110. Saya dari kelas BKID 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan poin-poin dari tema hakikat budaya dari mata kuliah konseling multi budaya. Yang pertama adalah manusia dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Maksud dari penjelasan ini adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Karena pada dasarnya manusia satu dengan manusia lainnya diberi kehidupan untuk saling membutuhkan. Dan tentunya berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan salah satunya. Yang kedua adalah kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang ada dalam pikiran manusia. Seperti apa manusia berbudaya itu? Berakal dan berbudi. Apa sih pengertian berakal dan berbudi itu? Berakal adalah kemampuan pikir manusia, kodrat alami yang dimiliki manusia. Maksud dari berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Itu yang dimaksud dengan berakal. Sedangkan yang dimaksud dengan berbudi itu sendiri adalah menempatkan dirinya dalam membantu akal untuk mempertimbangkan baik dan buruknya segala sesuatu. Jadi manusia sudah dibekali dari Tuhan atau Allah, dibekali dengan akal, yaitu digunakan untuk bisa berpikir dan membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua adalah tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah hasil interaksi antar manusia dengan segala isi alam raya ini. Dan hal ini mencakup dari akal, inteligensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah hakikat manusia. Di sini terdapat 4 poin. Ada makhluk Tuhan, hayat, ruh, nafs. Makhluk Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain yang terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia juga makhluk ciptaan Tuhan yang terkait dengan lingkungan atau ekologi, mempunyai kualitas dan martabat karena kemampuan bekerja dan berkarya. Jadi manusia pada dasarnya hidupnya sudah dibekali dengan bekerja dan berkarya demi menjalankan kehidupan di dunia dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hayat, yang kedua adalah hayat. Arti dari hayat itu sendiri adalah hidup. Lawan kata dari al-maut yang artinya mati. Hakikat hidup adalah gerak. Esensi hidup ada pada gerakan. Suatu kehidupan tidak dapat dimengerti tanpa adanya gerakan, dan dalam setiap gerakan terpancar adanya suatu kehidupan. Yang ketiga adalah ruh. Arti dari ruh sendiri itu adalah angin. Hakikat ruh adalah bimbingan dan pimpinan Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Hakikat ruh tidak dapat diketahui secara material karena ruh bersifat gaib, sehingga tidak dapat ditunjuk substansinya secara fisik dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, hal yang paling istimewa adalah Tuhan hanya menciptakan ruh hanya untuk manusia, untuk makhluknya, yaitu untuk manusia. Ruh tidak dapat ditangkap dengan panca indera karena ruh itu bersifat gaib. Yang keempat adalah nafs. Nafs artinya nafs memiliki arti diri. Keakuan muncul setelah kelahiran manusia yang sempurna. Suatu bentuk yang muncul setelah tahap hayat dan ruh terlampaui menjadi sebuah eksistensi. Jadi sebelum adanya nafs ada beberapa tahap, yaitu seperti hayat dan ruh. Kemudian terciptanya suatu nafs yang artinya adalah diri atau keakuan yang disebut dengan manusia, atau yang terciptanya yaitu manusia. Selanjutnya
Peran manusia dalam kebudayaan. Di sini terdapat 6 poin. 1. Suatu pedoman antar manusia atau kelompoknya. 2. Wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemauan. Jadi manusia itu tentunya sudah menjadi kodratnya untuk mempunyai perasaan dan kemauan. Dan yang ketiga adalah sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat adalah pembeda manusia dengan binatang. Yang kelima adalah petunjuk bagi manusia dalam bertindak dan bertingkah laku dalam pergaulan. Dengan adanya kebudayaan adalah sebagai petunjuk manusia dalam melakukan suatu hal atau pergaulan dengan orang lain atau manusia lain. Selanjutnya adalah sebagai modal dasar pembangunan. Hakikat kebudayaan. Di sini terdapat 9 poin. Yang pertama adalah kebudayaan terwujud dari manusia. Setelah ada manusia, baru lahir budaya, karena budaya diartikan segala daya dan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Jadi tanpa manusia, budaya tidak pernah ada, karena budaya lahir dari manusia. Dapat disimpulkan bahwa budaya itu lahir setelah manusia. Tanpa adanya manusia, budaya tidak akan ada atau tidak dapat dilahirkan. Yang kedua adalah kebudayaan disalurkan oleh manusia. Setiap generasi menerima warisan budaya dari generasi sebelumnya, dan generasi yang sedang berjalan akan mengembangkan budaya sesuai dengan pola dan pikir peradaban pada masa itu. Jadi setiap budaya itu memiliki generasi, dan tentunya generasi itu akan selalu mengalami tambahan atau perubahan sesuai dengan pola pikir manusia atau peradaban pada masa itu sendiri. Selanjutnya adalah kebudayaan terjadi lebih awal dari generasi tertentu. Kebudayaan lebih tua dari generasi tertentu, kecuali generasi pertama. Setiap generasi menerima budaya dari generasi sebelumnya. Hal ini terjadi karena setiap generasi dapat mengembangkan budaya sesuai dengan kebutuhan dan pola pikir di masa itu. Selanjutnya adalah kebudayaan generasi tua. Adalah kebudayaan pada generasi sebelumnya. Kebudayaan generasi tua lebih tua dibandingkan dengan kebudayaan masa kini, karena kebudayaan generasi tua adalah kebudayaan yang menjelma dari pola pikir manusia pada generasi sebelumnya. Selanjutnya adalah kebudayaan generasi tertua adalah kebudayaan pada generasi sebelumnya. Kebudayaan generasi tua lebih tua dibandingkan dengan kebudayaan masa kini, karena kebudayaan generasi tua adalah kebudayaan yang menjelma dari pola pikir manusia pada generasi sebelumnya. Selanjutnya adalah kebudayaan generasi tertua, adalah kebudayaan generasi awal atau generasi pertama dari peradaban manusia. Generasi tertua ini adalah sumber atau dasar utama kebudayaan sampai generasi termuda. Jadi generasi tertua ini adalah awal dari terciptanya suatu generasi kebudayaan dan menjadi patokan dari generasi pada masa kini, yaitu generasi termuda. Kebudayaan generasi muda. Kebudayaan generasi muda masih dapat ditelusuri persamaan-persamaan dengan kebudayaan generasi termuda. Hal ini terjadi karena masih dekat kurun waktu antara satu generasi kebudayaan dengan generasi lainnya. Selanjutnya adalah generasi termuda. Adalah kebudayaan generasi terakhir dari suatu bangsa. Kebudayaan generasi terakhir merupakan puncak terakhir dari di permukaan bumi ini. Nah, jadi pada generasi termuda ini adalah pada masa sekarang, pada masa saat ini yang sedang dijalankan. Kebudayaan generasi termuda sumber kebudayaan masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan merupakan hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan masa kini atau kebudayaan generasi termuda. Kebudayaan hari ini selalu dijadikan objek penelitian untuk dijadikan kebudayaan baru. Begitu juga seterusnya akan berlanjut sesuai dengan umur manusia itu sendiri atau umur dunia. Selanjutnya adalah kebudayaan diperlukan oleh manusia. Manusia lahir dan berkembang. Dalam perkembangannya, manusia memerlukan budaya.
Karena budaya itu untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Budaya yang sudah ada saat ini merupakan kebudayaan manusia pada masa lalu. Jadi manusia saat ini menjalankan kebudayaan masa lalu dengan cara menambah atau mengurangi pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jelas ya. Jadi manusia dengan budaya ini adalah saling berkesinambungan. Jadi manusia sangat membutuhkan suatu adanya kebudayaan yang menjadi dasar utama kehidupan. Next, sifat hakikat kebudayaan. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah diwujudkan dalam bentuk perilaku manusia. Yang kedua adalah mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan diizinkan. Dapat disimpulkan dari keterangan tersebut bahwa budaya tersalur lewat perilaku manusia dan keberadaannya tetap eksis karena ada pelakunya yang mengisi, dan budaya menentukan jalannya kehidupan manusia dan akan mempengaruhi aktivitas kehidupan dalam lingkungan di setiap suatu daerah atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, manusia akan beradaptasi dalam kebudayaannya. Dan jika mereka berhubungan dengan orang lain dikondisikan untuk menerima, sehingga budaya itu akan mengatur manusia dan dapat menitikkan sikapnya dalam bertindak. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Di sini terdapat 6 poin unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Wijaya Ningrat berpendapat bahwa bahasa atau sistem perlambangan manusia, baik secara tertulis maupun lisan, yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Nah, dengan adanya bahasa itu dapat mencakup dari semua kalangan. Karena setiap daerah tentunya memiliki budaya yang berbeda. Khususnya di negara Indonesia ini banyak sekali budaya dari setiap daerah. Karena Indonesia memiliki banyak suku. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Sejatinya kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Misalnya bagaimana sistem peralatan hidup hingga sistem kalender pertanian tradisional yang disebut sistem pranata mangsa telah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjalankan pertaniannya. Yang pada dasarnya itu adalah menjadi sebuah patokan dari kebudayaan generasi dahulu yang menjadi patokan dari generasi termuda ini. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan dan organisasi. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Menurut Wijaya Ningrat, setiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh aturan-aturan dan adat istiadat dari kesatuan yang ada di lingkungan sehari-hari masyarakat tersebut. Salah satu unsur dari unsur-unsur budaya meliputi jenis perkawinan, prinsip jodoh ideal, adat menetap, jenis keluarga yang mencakup dari keluarga inti, konjugal, dan keluarga luas. Jadi setiap daerah tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda, entah itu dalam jenis perkawinan atau hal lainnya. Selanjutnya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi adalah salah satu unsur kebudayaan yang menjadi perhatian awal dari para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia. Rasanya jelas alasannya, karena peralatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan akan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Tentunya teknologi pada saat ini pada era sekarang ini adalah sangat penting.
Yang kelima adalah sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Sistem ini menjadi fokus kajian penting dari etnografi, bagaimana masyarakat mencari mata pencarian atau bagaimana sistem perekonomian mereka dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional meliputi berburu dan meramu, ternak, bercocok tanam, di ladang, menangkap ikan, dan menetap dengan sistem irigasi. Selanjutnya adalah religi dan kesenian. Perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Religius itu tentang agama. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan umat yang menganut religi itu. Selanjutnya adalah kesenian. Perhatian antropologi terhadap seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, hiasan. Awalnya teknis pembuatan adalah hal yang paling diperhatikan. Selanjutnya, proses kebudayaan. Proses kebudayaan adalah tindakan yang menimbulkan dan menjadikan sesuatu lebih bermakna untuk kemanusiaan, yang mencakup dari 2 aspek. Yang pertama adalah internalisasi, yang kedua adalah sosialisasi. Internalisasi itu sendiri adalah proses penerapan realitas atau kenyataan objektif dalam kehidupan manusia. Yang sosialisasi itu sendiri merupakan proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan sosial. Next. Orientasi nilai budaya. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama adalah hakikat hidup manusia. Yang kedua adalah hakikat hubungan manusia. Yang ketiga adalah hakikat alam manusia. Yang keempat adalah hakikat hubungan manusia. Yang kelima adalah hakikat waktu manusia. Nah, hakikat hidup manusia yaitu manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan atau yang tidak dilakukan. Jadi itu adalah hakikat hidup manusia. Jadi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua adalah hakikat hubungan manusia, yaitu meliputi sumber hidup, kedudukan, harga diri, gerak hidup, dan kehormatan. Yang ketiga adalah hakikat waktu, yaitu berdasarkan pada masa lampau dan masa yang akan datang. Yang keempat adalah hakikat alam manusia, pada dasarnya dahsyat, dapat dilawan, baik dan indah, tergantung manusia itu sendiri. Yang kelima adalah hakikat hubungan manusia, itu meliputi horizontal, vertikal, dan individualistis. Seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa hakikat budaya dengan manusia itu adalah sangat penting dan sangat berkesinambungan. Dan perlu digarisbawahi bahwa budaya itu lahir setelah adanya manusia, dan setelah budaya lahir itu adalah menjadi patokan atau acuan manusia dalam berkehidupan, agar menjadi manusia yang baik dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, yaitu saling berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.